Saya akan melanjutkan rangkaian dari pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta. 2 minggu yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan di mana Petapa Gotama mulai menjalankan praktek petapaan yang keras atau yang sulit yang disebut Dukaracarya. Nah, beliau melakukan Dukaracarya ya dalam setiap tahap atau setiap metode yang beliau ikuti sendiri, yang ciptakan sendiri sebetulnya. Ya. Dalam bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali. Jadi seperti ketika beliau mulai melakukan praktek dengan tidak bernafas. Ya, pertama kali tidak bernafas, kemudian merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ya. Dan ketika merasakan itu, tetapi beliau juga menyadari bahwa di situ ada perhatian murni sati yang kuat sebetulnya ada di situ. Tetapi yang beliau rasakan juga bahwa dengan cara seperti itu beliau merasakan adanya ketidaknyamanan atau ketegangan di tubuhnya. Nah, melakukan hal itu dan merasakan rasa sakit yang demikian tidak mengendurkan, tidak menyurutkan perjuangannya. Tetapi beliau justru mengulang lagi dan bahkan mencoba cara yang lain. Ketika dengan tidak bernafas, ya udara bisa keluar dari telinga, maka sekarang beliau melanjutkan dengan cara tidak bernafas. Dan ya mulut, hidung, dan telinganya ditutup. Jadi melakukan suatu cara yang beliau yakini bahwa itu adalah suatu cara yang dapat membawa kepada apa yang beliau cita-citakan. Ya, kebahagiaan yang mutlak, ya, akhir dari ya kelahiran dan kematian itu. Nah, dengan cara itu beliau juga merasakan sakit yang lebih lagi. Merasakan angin atau udara yang di dalam tubuhnya itu menghantam kepalanya dengan kuat untuk mencari jalan keluar. Ya. Dan beliau merasakan itu. Dan ketika mengamati apa yang beliau lakukan, ya beliau mengetahui bahwa ada perhatian murni juga di situ. Tetapi juga ketidaknyamanan, ketegangan yang ada di tubuhnya itu juga dirasakan dengan kuat sekali. Ya, beliau coba lagi, berulang kali dicoba lagi. Ya. Dan beberapa tahap yang selanjutnya dengan praktek Dukaracarya yang disebut apanaka jana atau tidak bernafas tadi. Nah, ketika melakukan apanaka jana semacam itu, akhirnya beliau merasakan yang disebut daharoga. Daharoga adalah disebut sakit yang seperti membakar demikian. Ya, jadi udara yang di dalam tubuhnya tidak bisa keluar dan menyebabkan akhirnya panas di dalam tubuh yang luar biasa seperti membakar tubuhnya. Dan itu dilakukan lagi berulang kali. Sehingga pada suatu ketika berjalan beliau akhirnya karena sakit yang membakar tadi, beliau jatuh pingsan dalam posisi duduk. Ya. Nah, sehingga setelah beberapa waktu kemudian sadar lagi, maka Petapa Gotama kemudian berpikir, bagaimana kalau sekarang saya coba dengan praktek juga tanpa makan. Ya, jadi tadinya hanya berusaha
melakukan praktek dengan tidak bernafas, sekarang ditambah lagi dengan praktek yang tidak makan. Nah, ketika beliau berketetapan hati untuk tidak makan, maka para dewa yang mengetahui itu mengatakan kepada Petapa Gotama bahwa kalau ya Petapa Gotama ini tidak makan, ya, maka kita para dewa akan menyuntikkan nutrisi dewa melalui pori-pori tubuh kamu. Nah, mengetahui hal itu, maka Petapa Gotama berpikir bahwa kalau saya mengatakan bahwa saya tidak makan, tetapi saya menerima suntikan nutrisi dari dewa ini, maka juga itu sama juga berbohong. Maka Petapa Gotama kemudian mengambil keputusan bahwa saya tetap akan makan, tetapi dalam jumlah yang sangat minim sekali. Saya hanya akan makan ya segenggam, ya seperti kacang-kacangan demikian. Ya, jadi sedikit sekali. Nah, maka ketika menjalankan praktek dengan cara itu, maka tubuhnya menjadi kurus, ya menyusut kurus kering. Maka dikatakan ketika menyentuh kulit perutnya, maka juga tersentuh tulang belakangnya. Ketika menyentuh tulang belakangnya juga tersentuh kulit perutnya. Ya. Kemudian dikatakan tulang punggungnya itu seperti rangkaian manik-manik demikian. Dan matanya juga tenggelam seperti bayangan bintang yang ada di dalam sumur yang dalam sekali. Ya, karena saking kurusnya, demikian kurusnya. Nah, tentunya dengan cara demikian maka nutrisi yang sangat sedikit sekali, kekuatan tubuhnya pun juga menurun banyak. Sehingga ketika akan buang air besar, maka beliau harus memberikan tenaga yang banyak. Sehingga ketika memberikan tenaga yang banyak, ya maka beliau terjerembab demikian, jatuh ke depan. Dan kalaupun dapat mengeluarkan kotorannya, maka dikatakan hanya 1 atau 2 butir saja. Ya, sebesar biji pinang dikatakan demikian. Air kencing sudah tidak keluar lagi karena tidak ada cairan yang masuk yang cukup untuk bisa menyebabkan beliau untuk bisa mengeluarkan buang air kencing. Jadi tubuhnya demikian kurus, demikian kering, ya tetapi dalam kondisi yang demikian itu pun juga tidak menyurutkan perjuangannya. Tidak pernah muncul di dalam pikirannya bahwa dengan cara demikian saya akan tidak berhasil dan saya akan berhenti saja. Tidak pernah muncul pikiran seperti itu. Sehingga ketika dalam kondisi yang demikian kurusnya itu, kemudian pada waktu itu dikatakan Mara datang untuk menggoda, mengganggunya. Mara mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan ini ya akan membawa pada kematian saja. Di antara 1000 kemungkinan hanya 1 yang bisa tetap bisa bertahan hidup dengan cara ini. Mara mengatakan bahwa kamu lebih baik hidup, dengan hidup maka kamu bisa berbuat jasa kebajikan. Ya logis bukan? Kalau kita masih hidup, kita memiliki tenaga yang baik, ya kita bisa melakukan banyak berbuat kebajikan. Tetapi Mara mengatakan demikian karena sebetulnya malah berpikiran bahwa Dukaracarya merupakan satu-satunya cara yang dia yakinin yang dapat membawa kepada pencapaian nibbana. Ya, maka harus ditinggalkan.
Ya, ditinggalkan dukara carya itu ditinggalkan, tetap saja hidup, kamu makan dengan baik-baik, ya maka kamu bisa berbuat kebajikan. Selain itu sebetulnya dikatakan bahwa Mara berpikir bahwa apa yang disebut sebagai kebajikan di situ adalah kalau kita hidup selibat karena kita hidup dengan menjalankannya Abrahmacharya demikian, Abrahmacharya Wiramani demikian. Ya, maka itu adalah suatu kebajikan. Dan satu hal lagi adalah kebajikan yang tinggi yang dianut atau yang Mara pikirkan adalah bahwa dengan pemujaan api itu adalah suatu jasa kebajikan juga. Maka dengan melakukan praktek demikian, pemujaan api, kemudian juga berpantang berhubungan seksual, maka itu adalah suatu kebajikan yang tinggi. Maka itu akan membawa kepada kelahiran kembali tentunya. Nah, Bodhisatta ketika mendengar itu, maka Bodhisatta mengatakan, menjawab bahwa saya tidak membutuhkan jasa semacam itu. Saya tidak membutuhkan kebajikan atau jasa kebajikan seperti yang kamu katakan. Kamu bisa mengatakan hal itu kepada para petapa yang lain. Tapi tidak pada saya. Saya tidak membutuhkan kebajikan itu. Nah maka apa yang dijawab oleh petapa Gotama ini tidak membutuhkan kebajikan ini seringkali disalahartikan. Bahwa sebetulnya kebajikan misalnya dengan kita berbuat berdana, misalnya menjalankan sila, kita bermeditasi adalah suatu kebajikan. Itu sebetulnya ada di dalam benak, di dalam batin petapa Gotama. Tetapi satu hal yang masih dianut oleh Bodhisatta, bahwa Bodhisatta pada saat itu atau petapa Gotama ini masih menganut pikiran bahwa hanya dengan dukara carya itulah yang akan membawa kepada pencapaian nibbana. Jadi petapa Gotama masih berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara. Jadi masih diliputi oleh kegelapan batin sebetulnya. Nah itulah maka petapa Gotama mengatakan tidak butuh jasa kebajikan yang membawa kepada kelahiran kembali, tetapi saya akan meneruskan praktek dukara carya ini. Itu yang dipikirkan oleh Bodhisatta petapa Gotama ini. Ya, dengan anggapan bahwa itu adalah yang benar, jalan yang benar dan akan membawa kepada pencapaian nibbana. Ya. Nah, maka Buddha kemudian mengatakan kepada Mara, saya memiliki sada, beliau mengatakan gitu. Saya memiliki keyakinan yang teguh demikian. Maka keyakinan atau sada, keyakinan teguh saya ini pasti akan membawa saya kepada pencapaian nibbana dengan cara ini. Saya memiliki wirya, usaha, upaya yang kuat. Upaya yang kuat ini akan mampu, beliau mengatakan akan mampu membakar habis kemelekatan ini. Kemudian beliau mengatakan, saya memiliki sati, perhatian murni, perhatian penuh ini yang akan membimbing saya untuk menjadi seorang Buddha. Dan saya memiliki konsentrasi samadhi yang kuat, samadhi konsentrasi yang tidak tergoyahkan seperti gunung Meru yang bergeming saat badai. Ya, meskipun badai demikian kerasnya, gunung Meru tidak akan goyah. Dan saya memiliki panya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bisa meluluh lantakkan gunung batu karang kegelapan batin. Nah, maka petapa Gotama mengatakan kepada Mara demikian. Sehingga Mara tidak bisa menjawab lagi, tidak bisa menimpali lagi. Nah,
ketika kemudian Mara pergi, kemudian ya Bodhisatta masih tetap melanjutkan prakteknya lagi, meneruskan lagi. Dan beliau kemudian merenungkan bahwa apa yang saya lakukan ini ya menimbulkan angin yang di dalam tubuh saya ini, angin yang muncul di dalam tubuh ini akan mampu katakanlah mengeringkan ya sungai Gangga. Ada beberapa sungai besar di Jambudvipa pada waktu itu. Bahwa angin ini akan mampu mengeringkan, angin yang muncul dari usaha petapaan yang saya lakukan ini akan mampu mengeringkan sungai Gangga, Acirawati, Yamuna, Mahi, Sarabu, demikian. Kalau angin itu mampu mengeringkan sungai-sungai yang besar itu, angin itu juga akan mampu, ya, pastilah mampu mengeringkan darah yang sedikit ini di dalam tubuh saya. Beliau merenungkan demikian. Ya, maka kalau darah saya ini kering, ya, air empedu saya ini kering, lendir saya ini kering, air kencing saya ini kering, daging saya ini kering, maka batin saya akan jernih. Beliau merenungkan demikian. Ketika batin saya jernih, maka di situ akan ada perhatian murni, akan ada samadhi, konsentrasi, dan akan ada kebijaksanaan yang akan mantap dan akan berkembang. Itu yang akan membawa saya pada pencerahan, membawa saya pada pencapaian nibbana. Beliau berpikir demikian. Maka itulah ya beliau kemudian melanjutkan ya prakteknya itu. Ya. Nah, namun demikian, ya, ketika melanjutkan lagi, akhirnya beliau apa? Ya jatuh pingsan lagi ketika berjalan. Maka ketika beliau jatuh pingsan, ya kemudian beliau ditolong oleh seorang penggembala kambing dan diberi minum air susu kambing, dan beliau merasa segar. Nah, karena hal itu, maka dikatakan keesokan harinya, beliau kemudian merenungkan lagi. Saya sudah menjalankan praktek Dukkaracarya ini katakanlah sudah hampir 6 tahun. Nyaris 6 tahun sudah. Tapi apa yang saya lakukan dengan praktek yang keras ini, ya, di kehidupan yang lampau-lampau, katakanlah para petapa yang lampau, mereka melakukan praktek semacam ini, tidak ada yang lebih dari apa yang saya lakukan ini. Mereka merasakan sakit ya, kurang lebih sama seperti begini. Tidak ada yang lebih dari itu. Beliau merenungkan juga bahwa petapa yang ada di saat ini yang berlatih maupun yang akan datang, yang melakukan praktek Dukkaracarya, maka hanya akan merasakan sakit yang tidak akan lebih dari apa yang saya rasakan ini. Tetapi dengan apa yang saya lakukan ini, selama 6 tahun ini tidak membawa kepada adanya tanda-tanda sedikit pun pengetahuan tentang kemuliaan, pengetahuan tentang yang akan membawa kepada pencapaian pembebasan tadi. Maka beliau berpikir, apakah mungkin ada jalan lain? Ya. Nah, maka ketika teringat hal itu, maka beliau kemudian ingat waktu beliau masih kecil, masih berusia sekitar 1 atau 2 bulan. Ya, sangat luar biasa sekali karena bisa mengingat usia yang ketika masih 1 atau 2 bulan, ya kita mungkin yang beberapa hari yang lalu saja sudah lupa. Apalagi mungkin waktu kita kecil usia 1 tahun misalnya, sama sekali sudah tidak ada ingatan sama sekali. Ya kan? Beliau ingat itu ketika ada perayaan membajak sawah.
Ya, pada waktu itu beliau dibawa oleh Raja Sudodana dan diasuh oleh para pengasuh istananya. Karena itu suatu perayaan yang besar, maka para pengasuh istananya itu kemudian meninggalkan ya Pangeran Siddhartha ini. Nah, maka pangeran kecil ini kemudian karena ditinggalkan oleh pengasuhnya, maka beliau duduk kemudian bermeditasi, memperhatikan keluar masuknya nafas. Dan dikatakan beliau mencapai tingkat konsentrasi absorpsi atau jhana yang pertama. Maka konsentrasi absorpsi jhana yang pertama ini memiliki faktor-faktor yang disebut faktor jhana. Ada 5 faktor jhana yang disebut vitaka, ya, penempatan awal pikiran. Kemudian wicara adalah penempatan yang mantap, penempatan yang berkesinambungan pada objek. Kemudian ada piti, kegairahan. Kemudian ada sukha, kebahagiaan. Dan ada ekagata, pemusatan pikiran. Nah, maka ini adalah ciri bagi mereka yang berlatih meditasi samatha, kemudian mencapai yang disebut jhana pertama, maka 5 faktor jhana ini akan muncul. Akan ada di situ. Dan dia berperan kuat di situ. Ya, maka vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata ini maka disebut sebagai faktor jhana. Karena dia memiliki berperan kuat dalam pencapaian konsentrasi itu. Ya. Nah, maka di situ ada piti dan sukha, ada suatu kebahagiaan. Nah, Pattabha Gautama kemudian merenungkan lagi, apakah saya takut dengan kebahagiaan yang saya peroleh dengan pencapaian jhana semacam itu? Ya, beliau berpikir atau merenungkan demikian. Beliau berkesimpulan bahwa saya tidak takut dengan kebahagiaan semacam itu. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan yang ada di situ adalah kebahagiaan karena apa? Karena pelepasan keduniawian. Ya, kebahagiaan yang akan membawa kepada penghentian dari kelahiran dan kematian. Pembebasan dari kekotoran batin. Ya, beliau merenungkan di situ. Nah, maka kemudian beliau berpikir bahwa mungkin ini jalan ini yang benar. Ya. Nah, kemudian kalau ini jalan ini yang benar, maka untuk mencapai jhana semacam ini, saya membutuhkan energi. Saya membutuhkan nutrisi untuk menopang tubuh saya ini untuk dapat mencapai tingkat konsentrasi itu. Jadi di situ bisa dikatakan sebetulnya ketika kondisinya begitu lemah, sebetulnya kondisi fisiknya lemah, tidak cukup nutrisi untuk bisa menopang usahanya untuk bisa mencapai tingkat konsentrasi atau jhana yang pertama tadi sebetulnya. Nah, maka beliau mengubah akhirnya cara bermeditasinya. Maka saya perlu untuk memperkuat tubuh saya ini. Saya perlu nutrisi itu. Nah, disitulah maka beliau akhirnya meninggalkan praktek Dukkaracarya tadi. Ya. Meninggalkan praktek berpuasa tadi. Nah, maka kemudian beliau kembali kepada kebiasaannya yang sebelumnya. Akhirnya beliau pergi ke kota Senani karena hutan Uruvela adalah dekat dengan kota niaga yang bernama Senani. Maka setiap pagi beliau akhirnya pergi ke kota Senani untuk menerima dana makanan. Ya. Nah, maka pada waktu itu 5 petapa yang membantunya ini selama 6 tahun itu melihat bahwa ini Pattabha Gautama ini sudah tidak praktek lagi ini. Sudah meninggalkan perjuangannya ini. Sudah kembali kepada kehidupan yang mewah lagi.
Maka ini sudah percuma, ini dibantu juga sudah tidak ada gunanya lagi. Nah maka kelima petapa ini sebetulnya seperti mengingkari tekadnya sendiri, terutama adalah kondanya. Karena kita tahu bahwa kondanya adalah sebetulnya salah satu dari 8 Brahmana yang meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha ini akan menjadi seorang Buddha. Nah, di dalam kitab ulasan dari Pasarasi Sutta atau Arya Pariyesana Sutta, dari 8 Brahmana tadi, 3 diantaranya mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan bahwa Pangeran Siddhartha ini akan bisa menjadi seorang raja dunia, Cakrawati, ataupun bisa menjadi Buddha. 5 Brahmana yang lainnya mengangkat tangan, hanya menunjukkan 1 telunjuk saja bahwa pasti Pangeran Siddhartha ini akan menjadi Buddha. Salah satu dari 5 itu adalah kondanya. Tetapi di dalam kitab ulasan dari Buddha Wangsa, disebutkan berbeda bahwa dari 8 Brahmana tadi, maka 7 diantaranya menunjukkan 2 jari, dan hanya kondanya mengangkat tangan dengan 1 jari. Jadi ada dua versi di kitab ulasan, ada perbedaan demikian. Di beberapa tempat yang lainnya, di beberapa kisah yang lainnya juga di satu kitab ulasan dengan kitab ulasan yang lainnya juga kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan demikian. Ya maka kita ketika membaca, kita memahami dan kita juga mengambil keputusan kalau kita misalnya akan menuliskan sebuah buku misalnya. Nah, mereka katakanlah pertama adalah kondanya tadi, kemudian mengajak 4 orang anak dari Brahmana yang lainnya untuk melepaskan keduniawian menjadi petapa dan menunggu sampai Pangeran Siddhartha ini meninggalkan istana dan kemudian mencari di mana Pangeran Siddhartha itu. Nah, itu yang mereka lakukan. Sehingga ketika mendengar pada usia 29 tahun Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, mulai menjadi petapa, maka 5 orang ini kemudian mencari dan akhirnya bertemu dengan Petapa Gotama di Uruwela. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa mereka adalah yang pertama akan menerima Dhamma dari Buddha. Tetapi ketika melihat bahwa Petapa Gotama ini kemudian mengkonsumsi makanan lagi, mereka seperti mengingkari dirinya sendiri. Bahwa lupa akan janjinya sendiri sebetulnya. Sehingga itulah maka mereka meninggalkan Petapa Gotama dan pergi ke Isipatana. Nah, Petapa Gotama sendiri dengan kesendiriannya itu maka merupakan suatu kesempatan yang yang penuh, yang disebut kaya wiweka adalah kesendirian, penyunyian dari tidak ada gangguan dari hal-hal atau orang-orang yang lainnya. Nah, merasakan demikian maka beliau berjuang. Maka dikatakan selama setengah bulan, 15 hari. Jadi para 5 petapa ini meninggalkan Petapa Gotama katakanlah 15 hari sebelum bulan Purnama Waisak. Kurang lebih demikian. Nah, maka selama 15 hari itu pula Petapa Gotama setiap pagi menerima dana makanan, mengkonsumsi dan kemudian meneruskan latihannya. Maka dalam waktu yang singkat
ya tubuhnya ini yang tadinya kurus kering, maka muncullah yang disebut ya markah-markah sebagai manusia agung atau Mahapurisa. Ke-32 ya tanda Mahapurisa dan 80 tanda minor dari Mahapurisa itu muncul kembali di tubuhnya. Ya. Nah, maka setelah melakukan itu, nah yang terakhir adalah pada di hari bulan purnama itu sendiri, di pagi hari, ya maka Petapa Gotama waktu itu duduk di bawah sebuah pohon Ajapala, ya sebuah pohon banyan Ajapala Nigroda. Maka ketika di situ duduk bermeditasi di situ, maka ada seorang wanita ya dari kota Senani tentunya yang dekat, yang bernama Sujata. Nah, Sujata ini pernah berjanji ya kepada dewa pohon di situ, ya di pohon itu sebetulnya berjanji bahwa kalau saya bisa mendapatkan suami yang sederajat, yang sama kastanya, dan bisa mendapatkan dari suami itu saya bisa memperoleh seorang anak laki-laki, maka setiap tahun saya akan memberikan persembahan dana kepada dewa pohon di situ. Ya, setiap bulan purnama di situ. Maka pada waktu itu karena sudah tahu waktunya bahwa Sujata harus memberikan dana persembahan itu, maka beliau menyuruh pembantunya yang bernama Puna untuk membersihkan pohon Ajapala Nigroda situ. Nah, ketika Puna pembantunya ini sampai di situ melihat bahwa ya Petapa Gotama yang sedang duduk bermeditasi dengan tubuh yang dikatakan berkilauan, maka Puna berpikir bahwa itu dewa pohonnya sendiri yang udah turun untuk menerima dana makanan. Maka Puna kemudian memberitahu kepada Sujata kejadian itu, maka Sujata dengan penuh kegembiraan membawa yang disebut nasi susu atau payasa dan mempersembahkan ya nasi susu itu kepada Petapa Gotama yang ya Sujata pikir itu adalah dewa pohon yang mengabulkan permintaannya sebetulnya. Ya. Dan ketika Petapa Gotama akan menerima itu, tiba-tiba dikatakan mangkuk dananya, patanya yang diberikan oleh Brahma Gadikara itu hilang, tiba-tiba lenyap. Maka Petapa Gotama menerima ya dana makanan itu, dana makanan nasi susu tadi dari Sujata, ya karena Sujata memberikannya dengan dengan mangkuk yang terbuat dari emas. Jadi nasi susu itu, payasa itu dibikin kemudian ditempatkan di mangkuk emas. Nah, itu yang diterima oleh Petapa Gotama. Dan Sujata mengatakan kepada Petapa Gotama, seperti cita-cita saya yang sudah terkabul, maka semoga apa yang Anda cita-citakan juga terkabul. Jadi sebaliknya sekarang justru Sujata yang memberikan semacam blessing kepada Petapa Gotama, bahwa semoga apa yang dicita-citakan juga terkabul. Nah, setelah Sujata pergi, maka Petapa Gotama kemudian setelah mandi di tepi sungai Niranjara, kemudian membawa dana makanan itu, kemudian membuat potongan-potongan kecil sejumlah 49. Dan kemudian beliau beraditana, ya,
mengatakan bahwa semoga dari 49 potong kecil nasi susu ini mampu membuat tubuh saya bisa bertahan ya selama 7 minggu secara penuh. Nah, itu adalah makanan yang dikatakan memiliki nilai kebajikan yang tinggi karena makanan yang diberikan ya sebelum Bodhisatta mencapai kebudaannya. Ya. Nah, kemudian setelah Petapa Gotama ini makan makanan nasi susu itu, kemudian membawa ya, mangkuk dari emas tadi, dan beliau mengatakan, semoga kalau saya hari ini bisa mencapai ya, kebudaan, maka mangkok emas yang saya lemparkan ke Sungai Niranjara ini semoga dapat hanyut ke arah hulu bukan ke arah hilir. Maka itu yang terjadi. Ketika dilemparkan, kemudian mangkok emas itu kemudian mengalir atau terbawa ke arah hulu dan kemudian tenggelam. Nah, kemudian Petapa Gotama setelah makan itu pada sore harinya kemudian berjalan kaki menuju ke hutan Gaya, dan di situ di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang ya penyabit rumput yang bernama Sotia. Ya, Sotia memberikan 8 genggam rumput kusa. Ya, karena pada zaman dahulu petapa selalu dikatakan tidur ataupun ketika berlatih bermeditasi maka akan menebarkan rumput kusa sebagai alas duduknya. Nah, diterima 8 genggam rumput kusa itu dan kemudian ditata, dirapikan di bawah pohon bodhi tadi di hutan Gaya tadi. Ya. Nah, disitulah maka ada cerita bagaimana ya Bodhisatta atau Petapa Gotama ini mengalahkan Mara ya dengan serangan yang bertubi-tubi dan lain sebagainya itu. Itu terjadi adalah sebelum bulan purnama, sebelum terbitnya bulan purnama. Nah, ketika bulan purnama itu muncul, maka Mara itu sudah dikalahkan. Ya, maka pada waktu itu dikatakan bulan purnama muncul dan pada waktu itu juga matahari juga tampak ketika akan tenggelam. Maka pada waktu itu ya Bodhisatta sudah mengalahkan Mara. Nah, maka malam dibagi menjadi 3 waktu. Ya. Yang disebut malam jaga pertama, kedua, dan ketiga. Maka di malam jaga yang pertama, ya, maka Bodhisatta Petapa Gotama ini mengembangkan meditasinya dan mencapai jana-jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jana pertama dengan 5 faktor jana tadi, Witaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. Kemudian mengembangkan masuk jana kedua dengan 3 faktor Piti, Sukha, dan Ekagata. Kemudian jana ketiga dengan 2 faktor Sukha dan Ekagata. Dan jana yang keempat dengan 2 faktor ya Upekha dan Ekagata. Nah, beliau mengembangkan itu hingga akhirnya beliau mendapatkan suatu pengetahuan tentang kehidupannya yang lampau yang disebut Pupe Niwasa Nusati Nyana. Pengetahuan yang mampu melihat kehidupannya yang lampau. Beliau melihat 1 kehidupannya yang lampau, 2 kehidupan, 3, 10 kehidupan, 100 kehidupan, hingga dunia ini hancur dan terbentuk lagi. Beliau bisa mengingat di situ.
Nah, beliau melihat seluruh proses itu. Itu adalah pengetahuan yang disebut Pupeniwasanusati Nyana. Nah, itu diperoleh pada malam jaga yang pertama. Nah, kemudian ketika beliau melanjutkan lagi, maka di malam jaga yang kedua, ya, di situ kemudian beliau mendapatkan pengetahuan tentang yang disebut mata dewa atau Dibacaku Nyana. Kalau Pupeniwasanusati Nyana adalah pengetahuan yang melihat bahwa tentang dirinya sendiri, kehidupan-kehidupan yang lampaunya, ya, kehidupan-kehidupan lampaunya, dia seperti apa, ya, makanannya apa, dari suku apa, semuanya diketahui. Usianya berapa, itu diketahui. Itu adalah Pupeniwasanusati Nyana. Tetapi Dibacaku Nyana atau sering disebut sebagai Cutu Papada Nyana, ya, cuti upapada. Cuti adalah kematian, upapada adalah muncul lagi. Maka Dibacaku Nyana atau Cutu Papada Nyana ini adalah melihat bahwa makhluk-makhluk hidup itu mati, ya, dan muncul lagi. Karena apa? Karena perbuatannya sendiri. Maka beliau melihat bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di antara makhluk-makhluk hidup, ada yang terlahir di neraka, ada yang terlahir sebagai manusia pun, ada yang rendah, ada yang mulia, ada yang cantik, ada yang buruk, ya, ada yang mujur, ada yang sial. Maka semua tersebut terjadi karena apa? Karena suatu perbuatan. Dan itu adalah perbuatan dia sendiri. Nah, itu adalah Dibacaku Nyana atau Cutu Papada Nyana. Melihat bahwa semua makhluk akan terlahir sebagai baik, mulia, ya, karena suatu perbuatan yang dilakukan di masa lampaunya. Perbuatan baik yang dilakukan di masa lampau, ya, akan memberikan akibat, ya, kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan, ya, terlahir sebagai manusia, sebagai dewa. Tetapi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk, maka akan memberikan akibat, ya, ketidakbahagiaan, terlahir di neraka, terlahir sebagai peta, sebagai binatang, terlahir sebagai manusia tetapi sial, misalnya terhadap buruk muka, hina, dan lain sebagainya. Maka membedakan hal itu. Nah, maka ini adalah pengetahuan, bukan sekedar hanya melihat itu, tetapi merupakan pengetahuan tentang apa? Tentang hukum kama sebetulnya. Nah, akhirnya di malam jaga yang ketiga, ya, di malam jaga yang ketiga, di suta-suta biasanya hanya disebutkan beliau mendapatkan pengetahuan disebut asawa kaya nyana, pengetahuan, ya, asawa adalah noda batin, kaya adalah penghancuran. Ya, penghancuran dari noda batin. Disebutkan demikian. Nah, tetapi di dalam kitab ulasan seperti di Pasarasi Sutta, ya, kitab ulasan dari sutta tersebut, ya, disebutkan bahwa pada malam jaga ketiga tadi, ya, Bodhisatta atau Petapa Gotama ini merenungkan Paticca Samuppada. Ya, merenungkan tentang, ya, hukum apa? Kemunculan yang bergantung. Ya, saya menerjemahkan kemunculan yang bergantung. Paticca adalah bergantung. Ada suatu sebab. Ya, upada adalah muncul. Samupada adalah kemunculan. Maka kemunculan yang bergantung. Sesuatu muncul tidak bisa tanpa sesuatu sebab. Nah, itu yang beliau renungkan. Jadi bukan setelah pencapaian kebudayaan baru memahami Paticca Samuppada, tetapi di malam jaga ketiga tadi
ya, bodhisatta ini sudah merenungkan di situ. Merenungkan paticcasamuppada. Dan itu adalah vipassana. Tanpa vipassana tidak bisa merenungkan paticcasamuppada dan bisa mencapai kepada pengetahuan disebut asawakaya nyana. Nah, maka di malam jaga pertama dan malam jaga kedua adalah merupakan praktik, ya bisa katakan adalah praktik samatha, pencapaian jana, pencapaian abinya, ya. Pupini wasanusati nyana adalah salah satu abinya, ya, pengetahuan adi alami demikian. Ya sebetulnya bukan adi alami, mungkin ya supranormal, ya. Supranormal saya katakan demikian. Ya, di bajakunyana juga suatu abinya, pengetahuan abinya, pengetahuan yang tinggi dikatakan demikian. Nah, tetapi di malam jaga yang ketiga adalah suatu praktek yang mengarah kepada pencapaian kebudaan tadi dengan penghancuran noda batin. Maka itu hanya bisa dilakukan dengan praktek vipassana. Jadi beliau merenungkan paticcasamuppada. Rangkaian dari paticcasamuppada ini dalam urutan maju dan urutan mundur dikatakan demikian. Di setiap rantai dari paticcasamuppada itu beliau merenungkan satu persatu demikian dalam urutan maju dan urutan mundur. Sehingga beliau mengetahui yang disebut nama dan rupa, ya sebab dan akibat itu sendiri. Dengan sendirinya ya praktek itu membawa kepada ya nyana-nyana atau pengetahuan-pengetahuan tentunya. Ya. Hingga akhirnya sampai kepada pengetahuan disebut asawakaya nyana, pengetahuan tentang penghancuran noda batin. Ya. Nah, maka asawa disebut ada 4 asawa, disebut kama sawa, bawa sawa, ya dita sawa dan awija sawa. Kama sawa adalah noda batin tentang apa? Kama tentang kesenangan indriawi atau nafsu indriawi. Ya. Kemelekatan terhadap nafsu indriawi, kemelekatan terhadap hal-hal yang bersifat indriawi itu dihancurkan di situ. Ya. Bawa sawa adalah noda batin berkenaan dan kemelekatan akan apa? Tentang kehidupan ini. Kenapa kita masih bisa hidup lagi, terlahir lagi? Karena kita ada kemelekatan terhadap kehidupan. Kita takut mati, kita maunya apa? Hidup lagi. Selalu kita memiliki ketakutan terhadap kematian. Kenapa? Karena kita memiliki kemelekatan pada kehidupan sebetulnya. Itu adalah bawa sawa. Kemudian dita sawa, kemelekatan pada pandangan salah. Ya. Ya, di dalam Brahmajara Sutta ya disebutkan ada 62 pandangan salah semacam itu. Berbagai macam pandangan salah. Ya. Nah, itu juga dihancurkan. Dan awija sawa adalah noda batin, kegelapan batin. Wah, seluruh kegelapan batin yang ada itu dihancurkan juga. Maka itu dicapai ketika apa? Ketika pencapaian magga nyana. Ketika melakukan meditasi vipassana, pandangan terang, kemudian mencapai secara bertingkat pengetahuan-pengetahuan vipassana, akhirnya kita mencapai kepada magga nyana. Ketika magga cita, kesadaran jalan itu muncul, maka di situ disebut magga nyana juga dicapai, pengetahuan tentang jalan. Nah, pengetahuan tentang jalan atau juga magga cita ini, kesadaran magga, kesadaran jalan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, magga cita, kesadaran magga, kesadaran jalan ini hanya muncul satu saat kesadaran saja. Hanya satu momen saja. Ya, satu cita kana disebutnya demikian. Satu saat kesadaran saja. Nah, namun meskipun
hanya muncul dalam satu saat kesadaran jalan ini mampu menghancurkan kekotoran batin tadi. Mampu menghancurkan noda batin tadi. Maka tentunya penghancuran ini juga secara bertahap. Dimulai dari Sotapattimaga, dengan pencapaian sebagai Sotapanna adalah dengan munculnya Sotapattimaga. Nah, Sotapattimaga menghancurkan wicikicca dan menghancurkan adanya pandangan salah, didik. Kemudian melakukan vipassana lagi dan akhirnya bisa mencapai kepada Sakadagami. Ada Sakadagami Magga muncul, maka ada beberapa kekotoran batin yang lainnya dilemahkan di situ. Sakadagami Magga tidak menghancurkan, tidak memotong kekotoran batin, tetapi kemampuannya hanya melemahkan. Melemahkan nafsu indriawi, melemahkan tentang kebencian, melemahkan tentang kemelekatan terhadap kehidupan lagi dan lain sebagainya itu. Kemudian berjuang lagi dengan masuk ke dalam vipassana dan akhirnya masuk ke dalam pencapaian Anagami Magga. Nah, Anagami Magga akan memotong tentang kemelekatan terhadap nafsu indriawi tadi, dan memotong tentang kebencian. Kemudian berjuang lagi masuk ke dalam vipassana lagi, maka akhirnya akan mencapai Arahata Magga. Merupakan jalan kesadaran, jalan Arahata. Merupakan tingkat yang tertinggi, tingkat kesucian yang tertinggi. Maka ketika Arahata Magga ini muncul, kesadaran itu muncul, maka noda batin, kekotoran batin yang belum dikikis, belum ditumpas, belum dihancurkan oleh Sotapattimaga, Sakadagami Magga maupun Anagami Magga, maka akan dikikis habis secara tuntas oleh Arahata Magga. Maka disitulah Asawakaya Nyana, di situ malah total penghancuran dari noda batin. Dicapai ketika munculnya Arahata Magga di situ. Nah, dengan pencapaian Arahata Magga akan disusul dengan Arahata Pala, buah dari Arahata. Dan disitulah sebetulnya pencapaian kebudaan. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai Sama Sambuddha? Karena pencapaian itu bukan sekedar sebagai penghancuran dari noda batin tadi, tetapi juga muncul pada saat itu adalah yang disebut pengetahuan atau kemahatauan tentang segala sesuatu, yang disebut Sabbanyutta Nyana. Itu muncul di situ. Nah, maka Sabbanyutta Nyana, kemahatauan ini tentang segala hal ini hanya diperoleh oleh seorang bodhisatta yang menjadi Sama Sambuddha tadi. Maka seperti murid-murid dari Buddha seperti Bante Sariputta, Mahamoggallana, Mahakassapa dan lain sebagainya itu, atau arahata yang lainnya, mereka tidak memiliki Sabbanyutta Nyana. Mereka hanya mencapai kepada kalau pengetahuan pengetahuan ada pengikisan seluruh kekotoran batin di situ. Tetapi pengetahuan kemahatauan, pengetahuan tentang segala sesuatu itu, Sabbanyutta Nyana itu tidak diperoleh oleh para araha yang biasa. Sabbanyutta Nyana hanya dimiliki oleh seorang Sama Sambuddha, oleh Buddha saja. Nah, disitulah maka dikatakan bahwa pencapaian kebudaan itu atas usahanya sendiri, tanpa dibimbing, diajari oleh guru-guru yang lainnya. Maka dikatakan sebagai Sama Sambuddha.
Ya, pencerahan, pencapaian kebudayaan ya yang oleh diri sendiri, diperoleh sendiri, mencari jalan sendiri, akhirnya direalisasikan oleh sendiri. Ya, nah itu adalah pencapaian kebudayaan di situ. Nah maka setelah mencapai kebudayaan, ya kita mengatakan sekarang sebagai Buddha, bukan sebagai Bodhisatta lagi. Maka beliau masih berada di sekitar pohon Bodhi selama 7 minggu. Ya, dari satu tempat 1 minggu, selama di 7 tempat beliau masih di situ. Ya, pada minggu pertama masih berada di bawah pohon Bodhi di situ. Beliau merenungkan kembali Paticcasamuppada dalam urutan maju, urutan mundur, urutan maju dan urutan mundur demikian. Kemudian di minggu kedua, ya beliau menatap pohon Bodhi, melihat pohon Bodhi. Kemudian di minggu 3 beliau berjalan mondar-mandir dari satu tempat menuju pohon Bodhi selama 7 hari demikian. Minggu keempat merenungkan tentang Abhidhamma dan lain sebagainya di situ. Ya. Nah, selama 7 minggu itu beliau bisa bertahan ya karena ya makanan atau nasi susu yang dipersembahkan oleh Sujata tadi. Ya. Nah maka setelah 7 minggu berpuasa, nah maka pada hari ke-50, ya pada hari ke-50 beliau menerima dana makanan yang pertama, ya setelah pencapaian kebudayaan. Dan ini juga dianggap sebagai dana makanan yang memiliki nilai kebajikan yang tinggi. Karena yang pertama kali dipersembahkan kepada seorang yang baru saja mencapai kebudayaan. Ya. Nah, makanan ini dipersembahkan oleh Tapusa dan Balika. Yang menurut kepercayaan Tapusa dan Balika adalah orang Myanmar demikian. Tetapi di dalam sutta yang disebutkan sebenarnya Tapusa dan Balika berasal dari Ukala, dari kota Pokarawati ya, di daerah di provinsi mungkin Ukala demikian. Tetapi dari catatan perjalanan yang ditulis oleh Xuanzang ya, salah satu biku dari Cina pada waktu itu di abad ke-7 ya, sekitar tahun 600 sekian, 630-an demikian. Ya, Xuanzang melakukan perjalanan untuk mendapatkan untuk belajar dan mendapatkan membawa kembali kitab suci ya ajaran Buddha ini. Dia berangkat dari Cina, dari Chang'an, kemudian sampai ke Jambudvipa, ke India demikian. Nah di setiap pemberhentian ya beliau membuat catatan-catatan sebetulnya. Nah menurut catatan Xuanzang, Tapusa dan Balika bukan orang Myanmar. Tapusa dan Balika itu berasal dari sebuah kota yang disebut Balkh, disebutkan gitu. Balkh itu di mana? Di Afghanistan. Nah, sekarang kurang lebih posisinya Balkh itu sekitar utara Afghanistan dan sudah dekat sekali dengan perbatasan dengan Tajikistan. Di sekitar situ. Nah, Xuanzang ketika sampai di kota Balkh itu, ya mungkin di situ ada peninggalannya kemungkinan. Atau mungkin melihat ada stupa di situ yang didirikan oleh Tapusa dan Balika mungkin di situ. Sehingga mengatakan bahwa Tapusa dan Balika itu berasal dari Balkh, dari kota di situ. Yang sekarang ya bagian dari negara Afghanistan utara. Nah itu adalah Tapusa dan Balika yang memberikan dana makanan dan kemudian menerima memohon kepada Buddha untuk mendapatkan kenang-kenangan atau relik
dan Buddha memberikan 8 helai rambutnya. Nah itu yang oleh Tapusan dan Balika kemudian dibuatkan stupa demikian. Nah setelah Tapusa dan Balika meninggalkan tempat itu, maka Buddha kemudian berpikir sebetulnya bahwa ajaran ini adalah apa yang saya dapatkan ini, pengetahuan yang saya dapatkan ini, merupakan pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang sulit untuk dimengerti dengan orang biasa. Yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang bijaksana. Maka beliau berpikir, kalau saya harus mengajarkan dhamma ini yang dalam kepada orang-orang yang biasa semacam ini, itu hanya akan membuat saya lelah saja. Beliau berpikir demikian. Nah, namun demikian kemudian hal itu diketahui oleh Brahma Sahampati. Brahma Sahampati kemudian mendekati Buddha dan mengatakan bahwa sebetulnya meskipun di banyak manusia yang ada di dunia ini memang katakanlah sulit untuk memahami Dhamma, tetapi ada di antara mereka yang mampu untuk memahaminya. Meskipun katakanlah jumlahnya tidak banyak mungkin, ada yang mampu. Maka Brahma Sahampati yang kemudian memohon kepada Buddha, memohon welas asihnya untuk membagikan, membabarkan Dhamma ini, agar mereka yang memiliki sedikit kekotoran batin ini, akhirnya juga mereka mampu memahami Dhamma dan mampu bebas dari penderitaan, kelahiran dan kematian tadi. Nah, semoga pada sore hari ini apa yang saya utarakan dapat membawa kepada membawa semangat lagi bagi saudara-saudara sekalian melihat perjuangan dari Petapa Gotama, Bodhisatta Petapa Gotama berjuang hingga mencapai kebuddhaannya, memberikan seluruh usaha tenaganya, dan tekadnya yang luar biasa yang tidak pernah surut tadi, yang perlu dicontoh bagi kita di dalam melakukan praktek meditasi ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbuat kebajikan ini. Nah, semoga saudara-saudari sekalian, para yogi semua, agar senantiasa berjuang dengan semangat yang mengembangkan vipassana, pandangan terang, dan agar mampu akhirnya merealisasikan akhir dari penderitaan, kelahiran dan kematian, pencapaian nibbana.